Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 8, siswa-siswi MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Semuanya saja yang dimuliakan Allah. Semoga anak-anak sehat walafiat, dohir dan batin, sekeluarga. Tidak kurang suatu apapun, tetap dalam rahmat, maunah, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses selalu buat anak-anak semua. Semoga anak-anak semua selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi masa depan yang terbaik bagi anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu SKI bab 1 tentang Daulah Ayyubiyah atau dinasti Ayyubiyah sebagai dinasti yang menjaga akidah Ahlus Sunnah. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita pelajari pada semester 1 yang kemarin tentang makna daulah atau dinasti. Dinasti itu bermakna kekuasaan yang turun-temurun. Jadi kekuasaan turun-temurun yang terkait dengan nasab atau keturunan tertentu dari seorang raja yang berkuasa di zaman itu. Untuk kali ini yang kita pelajari adalah Daulah Ayyubiyah sebagai penjaga akidah Ahlussunnah. Anak-anak sekalian, langsung anak-anak bisa melihat LKS-nya halaman 4, 5, 6, dan 7. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, menganalisis sejarah berdirinya Daulah atau dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga, menghargai perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Anak-anak sekalian, kemudian ringkasan materi dari bab 1 ini ada 2. Yang pertama, tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Perlu diketahui anak-anak sekalian, berdirinya Daulah Ayyubiyah atau dinasti Ayyubiyah pada tahun 12 sampai 13 Masehi. Atau lebih jelasnya, di akhir abad 12 sampai memasuki awal abad ke-13 Masehi. Itu tahun berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kurang lebih dalam kurun waktu 75 tahun. Sudah barang tentu dalam kurun waktu 75 tahun itu tidak hanya didominasi oleh 1 atau 2 orang raja, namun ada beberapa raja yang berkuasa dalam masa 75 tahun itu. Anak-anak sekalian, perlu dipahami bagi anak-anak bahwasanya dinasti Ayyubiyah ini merupakan dinasti yang meneruskan atau sebagai generasi penerus dari kesultanan sebelumnya, yaitu Kesultanan Fatimiyah, di mana dalam catatan sejarah Kesultanan Fatimiyah itu bermadhab Syiah pada saat itu. Madhab Syiah itu artinya sebuah aliran dalam ajaran agama Islam yang banyak dipertentangkan oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Dengan kata lain, banyak yang tidak sepaham, yang tidak setuju dengan ide-ide atau ajaran yang disebarluaskan oleh ajaran Syiah pada saat itu, yang dipromotori oleh Kesultanan Fatimiyah. Akhirnya muncul pergerakan yang diprakarsai oleh seorang gubernur pada masa Kesultanan Fatimiyah, yaitu seorang gubernur yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya dinastinya disebut dengan dinasti Ayyubiyah karena dinisbatkan pada nama sang pendiri, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dinastinya disebut dengan dinasti Ayyubiyah.
pada saat Kesultanan Fatimiyah, posisi Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai seorang gubernur. Dia terkenal sebagai seorang gubernur yang cerdas, disiplin, tegas, bijaksana, merakyat. Itu kelebihan yang dimiliki oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Malik An-Nasir. Al-Malik An-Nasir itu artinya seorang pemimpin yang suka menolong rakyat. Seorang pemimpin yang suka menolong rakyat itu Al-Malik An-Nasir. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah kurang lebih dalam kurun waktu 75 tahun. Pada tahun 1171 Masehi, dinasti Ayyubiyah berhasil menaklukkan kota Mesir. Membuka jalur bagi pembentukan madhab yang beraliran Sunni. Sunni itu dengan kata lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat dengan Sunni. Jadi madhab atau aliran yang ada dalam ajaran agama Islam yang bermadhab Syafi'iyah, di mana madhab Syafi'iyah ini tidak sama dengan madhab Syiah. Kalau madhab Syiah terkenal dengan madhab yang agak radikal, selalu memaksakan kehendak, kemudian tidak ada toleransi, tidak menghargai budaya lokal, sedangkan beda dengan dinasti yang dibawa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang berpahamkan Ahlus Sunnah, di mana paham Ahlus Sunnah ini lebih merangkul, lebih merakyat, menghargai dan melestarikan budaya lokal yang ada di suatu daerah. Ini kelebihan yang dimiliki oleh sebuah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat itu diproklamirkan oleh seorang raja yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi dengan dinasti Ayyubiyah. Anak-anak sekalian, kemudian pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, kekuatan militer sangat tangguh. Ini yang diprioritaskan juga oleh dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Kemudian pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Yerusalem. Di mana pada saat itu Yerusalem dalam kekuasaan Inggris, Prancis, dan Jerman, sehingga muncul pemberontakan. Maka pada saat itulah muncul perang salib. Sebagai panglima perang yang utama yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1189 sampai 1192. Nah, perang salib ini melibatkan negara-negara besar pada saat itu yang mayoritas didominasi oleh orang-orang Nasrani, yaitu negara Inggris, Perancis, dan Jerman. Tujuan dari perang salib ini adalah pertama, mempertahankan akidah Islam yang beraliran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mempertahankan kekuatan Islam. Yang ketiga, menolak keras sikap radikalisme yang mulai digencarkan pada saat itu oleh pasukan perang salib, baik dari Inggris, Perancis, maupun Jerman. Itu merupakan secara singkat berdirinya Daulah Ayyubiyah dan perkembangan budaya serta peradaban Islam pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Anak-anak sekalian, demikian materi singkat yang bisa disampaikan. Untuk lebih sempurna, nanti anak-anak bisa membaca sendiri bahan bacaan atau literasi, baik di LKS, buku bacaan, dan sumber bacaan yang lain. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Salam sukses selalu buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.